Qin Yichen memandang orang-orang percaya yang hadir. Aku harus pergi ke Jiuyu Floating Void City. Kamu harus menyelesaikan sisanya dulu, dan membicarakannya saat aku kembali. Setelah dia selesai berbicara, Qin Yichen naik ke udara dan langsung pergi keluar saat Qin Yichen bergegas melewatinya. Berbagai tindakan balasan juga muncul di benak Qin Yichen. Bagi Qin Yichen, masalah ini tidak terlalu rumit, bahkan bisa dikatakan sangat sederhana. Sun Ning dikhianati oleh semua orang, dan Tu Jiu memimpin Sun Ning untuk keluar dari pengepungan, dan sekarang dalam perjalanan untuk melarikan diri dari para pengejar. Qin Yichen secara alami tidak peduli tentang hidup atau mati Sun Ning, tetapi Tu Jiu relatif penting. Bagi Qin Yichen, Tu Jiu memiliki identitas yang hampir sempurna, pria kuat yang bukan milik kota terapung manapun. Selama dia bergabung, semua orang di negeri dongeng akan mengerti apa yang benar-benar mereka pedulikan, bukan hal-hal ini. Yang disebut identitas adalah ketulusan. Bergabung dengan kuil penguasa cahaya dengan ketulusan lebih penting dari segalanya. Dan di bawah premis ini, Tu Jiu masih memiliki koneksi teman-teman miliknya, dan semua orang yang mengenal Tu Jiu harus menjadi pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama dengannya. Kombinasi dari dua poin ini adalah godaan yang tidak bisa ditolak oleh Qin Yichen. Adapun hidup dan mati Sun Ning, Qin Yichen tidak peduli sama sekali. Tapi sekarang Tu Jiu sangat peduli pada Sun Ning, dia mungkin juga orang baik. Yang benar-benar membuat Qin Yichen sulit untuk dipilih adalah ketika dia muncul di depan Tu Jiu. Jika muncul terlalu dini, Tu Jiu belum jatuh ke dalam kerugian mutlak, dan dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia muncul, manfaat yang dapat dia berikan kepadanya sangat terbatas. Jika terlambat, maka Tu Jiu akan pergi, dan perjalanan ini akan sia-sia. Terkadang memberi bantuan juga merupakan ilmu. Sekarang Qin Yichen hanya sedikit menyesal, mengapa dia tidak meninggalkan beberapa sarana di tubuh Sun Ning saat itu. Jika ada, tidak perlu terlalu pasif sekarang, dan mengandalkan tebakan untuk menentukan posisi lawan. Ini merepotkan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, tetapi memutuskan untuk bergegas sedikit lebih awal. Lagi pula, jika dia terlambat, tidak akan ada yang tersisa. Sejak Qin Yichen berteleportasi ke orang-orang percaya dan kemudian mulai bergegas ke posisi Tu Jiu, seorang utusan ilahi dari Mahkamah Agung muncul di sini. Diam-diam mengawasi Qin Yichen, yang telah pergi di langit, dan melaporkan informasi penting ini. Mahkamah Agung mengadakan pertemuan darurat untuk tujuan ini. Mahkamah Agung awalnya tidak berniat untuk memperhatikan masalah ini, sampai jejak Qin Yichen muncul, yang membuat mereka memperhatikan. Kepergian Qin Yichen sebelumnya menyebabkan hati yang menggantung erat di Mahkamah Agung jatuh lagi. Sekarang Qin Yichen muncul lagi, Bai Lao sedikit bingung. Satu persatu, mereka menatap teman mereka dengan mata besar dan mata kecil, dan ada suara mendengung di biji melon. Apa maksud dari Lord of Light ini? Kenapa dia bisa datang dan pergi sesuka hati ketika kita bahkan tidak bisa membuat saluran teleportasi? Pertanyaan pertama ini membuat Bai Lao kesulitan menjawab. Pengalaman mereka sebelumnya tidak dapat menjelaskannya. Bahkan jika dia berbakat, dia telah menguasai kekuatan aturan dunia, dan dia kebetulan mampu melanggar aturan ruang dunia. Lalu bagaimana dia belajar tentang perubahan di sini sejak awal? Kota terapung 9 meter dan kuil penguasa cahaya terpisah ribuan mil. Bahkan jika itu adalah utusan surgawi untuk mengirimkan informasi, itu akan memakan waktu setengah hari. Pertanyaan lain membuat para tetua yang hadir terdiam. Pertanyaan ini demi pertanyaan benar-benar tidak dapat diterima. Dalam keheningan Bai Lao, setelah waktu yang lama, pertanyaan lain muncul. Menurut ramalan saya, akan ada sesuatu di kuil penguasa cahaya yang akan memecahkan jalan buntu Huotu Xingyu. Apakah Anda ingin mencari tahu apa itu? Ini bukan tentang mengandalkan tentara Dao. Saya punya lebih dari pengadilan Tuhan. Ya. Para tetua sekarang lebih besar dari satu kepala. Kemunculan Qin Yichen kali ini terlalu mengejutkan mereka. Apalagi setelah teknik ramalan akhirnya mampu menembus pertahanan yang dipasang Qin Yichen dan sekadar memprediksi apa yang terjadi pada Qin Yichen. Sikap Mahkamah Agung terhadap Qin Yichen dapat digambarkan sebagai perubahan 180 derajat. Belum lagi soal Huotu Xingyu. Dalam ramalan, ada 3 masa kritis, yang semuanya tidak bisa dipisahkan dari Qin Yichen. Dan ini bukan lagi sesuatu yang bisa dispekulasikan oleh Mahkamah Agung. Mereka ingin berurusan dengan Qin Yichen, tetapi jika mereka membunuh Qin Yichen, bagaimana mereka akan bertahan dari krisis di masa depan? Jelas, kepala Bai Lao sekarang lebih besar dari yang lain. Ingin menargetkan Qin Yichen, tetapi berjuang untuk menemukan jalan keluar. Jika kita membiarkannya seperti ini, bagaimana jika Qin Yichen akan mendapatkan momentum dan melarang mereka di masa depan? Sekarang Mahkamah Agung berada dalam dilema, dan bagaimanapun, tidak ada solusi yang tepat. Adapun tindakan Qin Yichen sekarang, mereka bahkan lebih ragu-ragu. Ada kemungkinan besar bahwa Qin Yichen akan menyelesaikan krisis Mahkamah Agung di wilayah Bintang Huotu. Tetapi setelah itu, kekuatan Qin Yichen akan tumbuh dengan cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Hanya ada 2 kata yang tertulis di wajah Bai Lao sekarang. Busuk. Aku tidak mau peduli dengan hal-hal ini.
Mereka tidak pernah berurusan dengan hal seperti itu. Seseorang dapat melakukan begitu banyak hal. Sedemikian rupa sehingga Mahkamah Agungnya telah menjadi dewan latar belakang. Setelah waktu yang lama, seorang lelaki tua mencoba berbicara. Kalau tidak, mari kita diskusikan dan beri dia beberapa manfaat. Kita hanya perlu menjaga perdamaian di negeri dongeng. Meskipun kami juga akan kehilangan beberapa minat, pada dasarnya, masalah ini berdampak kecil pada kami. Yang terpenting adalah ada terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan untuk kami. Bai Lao jatuh ke dalam belitan yang dalam, belum lagi untuk saat ini. Qin Yichan mengejar jejak pertempuran di kejauhan langit, dan melepaskan banyak senjata pengintai di sepanjang jalan, yang setara dengan membuka perspektif Tuhan, menjelajahi semua tempat di jalan, dan bahkan dia tahu berapa banyak kotoran yang ada di tanah. Jelas. Dengan tindak lanjut Qin Yichan, ada semakin banyak jejak pertempuran, dan semuanya menjadi semakin jelas di mata Qin Yichan. Tu Jiu memang memiliki kekuatan untuk menyingkirkan orang-orang di belakangnya, dan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Tapi beban Tu Jiu adalah Sun Ning. Dilihat dari jejak pertempuran, Tu Jiu sering terluka mencoba memblokir senjata Sun Ning. Adapun pertahanan Tu Jiu, Qin Yichan sepenuhnya menyelesaikannya dengan satu konfrontasi hari ini. Dan tidak peduli betapa bodohnya orang-orang ini mengejarnya, mereka harus menemukan beberapa kekurangan dalam konfrontasi lagi dan lagi. Tu Jiu telah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk waktu yang lama, dan sekarang dia berada pada saat yang kritis ketika dia kehabisan kekuatan fisik. Jika dia membuat langkahnya sendiri saat ini, dia bisa dengan mudah membawa Tu Jiu pergi. Namun, dalam hal ini, efek yang diinginkan Qin Yichan tidak akan tercapai, dan Tu Jiu tidak akan berterima kasih padanya, jadi dia tidak akan memiliki rencana untuk melayaninya. Semuanya hanya perhitungan, mana ada kasih sayang manusia.